Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa hidayatul Qur'an. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira balagha risalah wa adal amanah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Faya ayyuhal ikhwah, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin hadirat, jamaah malam tirakatan tasyakuran mengingat perjuangan 17 Agustus 79 tahun yang lalu. Yang hadir ini mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Yang hadir ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis tirakatan malam 17 Agustus 2024 ini dengan menghadirkan hati untuk mensyukuri atas nikmat Allah, atas ridho Allah. Malam hari ini kita dikumpulkan. Malam hari ini kita bisa silaturahmi dan juga bisa hadir dalam rangka mangayu bagio. Kita bergembira atas kemerdekaan negeri ini yang tadi juga sudah disampaikan Ustadz Hasan
bahwa yang pertama kali menyampaikan kebahagiaan, kalau bahasa Jawa tadi mangayu bagio tadi, adalah mufti Palestina saat itu, yang bergembira bahwa negeri kita Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Maka malam hari ini kita kembali mengingat, maka kembali hari ini kita mengambil tema meraih kemerdekaan sejati menuju masyarakat Islami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para bapak, para ibu, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, qudwah kita, panutan kita, idola kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau sampaikan, maka umat manusia yang hadir di muka bumi ini sebagian mereka, sebagiannya bisa mengenal, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Dan Rasul kita menjamin siapa yang mengikuti sunnah Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, nanti dia di akhirat akan bersamaku, nanti di surga akan bersamaku. Maka luar biasa malam hari ini di halaman dan di dalam Masjid Baitus Sakinah di komplek perumahan Gria Sakinah Temanggung, kita bisa bersama-sama hadir menambah rekat atau kuatnya ukhuwah sesama kita. Maka dalam rangka yang sangat baik mengingat kembali perjuangan para pendahulu yang getih, yang berdarah-darah mewujudkan kemerdekaan Indonesia, berjuang untuk merebut kemerdekaan. Bahkan saat itu setelah merebut kemerdekaan ada tugas berat, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita semua punya tugas, yaitu mengisi kemerdekaan. Berjuang sudah didahului para pendahulu kita, mempertahankan karena setelah itu juga masih akan dikuasai negara luar. Dan alhamdulillah tetap bertahan, negeri ini merdeka. Maka hari ini kita dengan kekuatan yang ada, dengan keahlian yang kita punya, dengan harta yang kita punya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Maka baik sekali malam hari ini mengisi kemerdekaan itu diantaranya bagaimana mewujudkan masyarakat yang islami. Dan perlu kita ingat bahwa saat itu yang berjuang berdarah-darah sampai getih tidak sedikit para ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama kita yang harus mendapatkan takdir Allah dengan meninggal dunia dalam rangka membela, dalam rangka mempertahankan dan berjuang atas kemerdekaan ini. Tidak sedikit para ulama yang harus meninggal dunia lebih dulu. Maka mestinya memang malam hari ini kita juga malam berdoa. Semoga mereka-mereka yang telah ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh mereka diterima di sisi Allah.
amal khilaf, amal kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kondisi ketika tidak merdeka sebagaimana yang tadi juga disebutkan Ustaz Hasan tadi, bagaimana Palestina yang sampai hari ini belum merdeka. Padahal dulu Palestina mereka adalah sangat bergembira dengan kemerdekaan negeri ini. Bahkan baru saja belum lama kita mendengar berita, bahkan DKM se-Indonesia memerintahkan Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian melakukan sholat ghaib karena meninggalnya pimpinan Hamas, yaitu Allah yarham Ismail Haniyah. Beliau meninggal dunia, bahkan meninggalnya tidak di negerinya di Palestina, tapi di Teheran, ibu kotanya Iran. Dalam rangka lobi-lobi, beliau tinggal di Qatar, dan untuk mengucapkan selamat atas kepemimpinan Iran terbaru, beliau kemudian menuju ke Iran. Tetapi demikianlah yang terjadi, qadarullah, beliau kemudian dipanggil oleh Allah. Dan saat itulah sedikit kita bukakan video untuk mengenang sedikit perjuangan, nanti biar masuk ke perjuangan kita para pendahulu kita. Ya. Ini Palestina ini, kalau ini yang baru saja kita para bapak, para ibu sekalian, ini yang kemarin gak ada suaranya ya? Oh ada. Wah kecil banget ya. Ya. Ini tokoh Hamas, pimpinan Hamas. 2 hari beliau lobi-lobi antar dunia untuk berjuang membela rakyatnya di Palestina. Dan ini kenangan dari putranya namanya Mu'ad Haniyah. Ketika beliau 2 hari tidak istirahat, kemudian pulang sampai di rumah, beliau kemudian istirahat dalam kondisi masih berpakaian resmi, atas putih bawah gelap, dan tidurnya pun, istirahatnya pun tidak di kamar tidur, tapi di depan di kursi sofa. Beliau saat itu istirahat karena kelelahannya, dan sekarang sudah istirahat yang sebenarnya. Beliau sudah mendapatkan sebagian dari janji-janji Allah dan Rasulnya. Beliau sekarang sudah mendapatkan kenikmatan dari amal yang selama ini dikerjakannya, luar biasa. Kemarin istirahat aja kesulitan, justru sekarang istirahat yang sebenarnya. Para ikhwan sekalian, tadi saya sampaikan mana tadi? Ini yang Palestina. Ya. Oh ya, sip ya ini. Ini kondisi yang sebelum saya ke materi, ada anak-anak kecil biar seneng. Ya. Ini yang terkenal kemarin, sempat viral. Anak ini dikabarkan sudah meninggal dunia, tetapi hidup lagi. Hidup lagi, ya, mati suri, gitu. Rumahnya dibombardir, dia harus dalam kondisi badan yang sudah kotor sekali. Ini kondisi anak ini. Maka pada akhirnya Allah masih menjaga nyawanya, itu. Sehingga ini menjadi terkenal atau viral saat itu. Ya sekalian, ini bagaimana negeri yang belum merdeka, gitu ya. Negeri yang belum merdeka itu ya seperti ini. Kita mengingat dulu para bapak ibu sesepuh gitu, mungkin ya demikian kehilangan anak, kehilangan
ya kehilangan keluarga gitu. Ini salah satu contoh yang cukup mengerikan. Ini kakak beradik itu yang adiknya sudah hampir meninggal dunia. Kakaknya kemudian membacakan kalimatut tauhid la ilaha illallah sebelum adiknya meninggal dunia. Karena sudah tidak mungkin untuk bertahan hidup, kondisi sudah sangat mengkhawatirkan. Maka sang kakak yang masih kecil ini kemudian mengingatkan dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah agar menghadap Allah dengan ucapan terbaik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang pernah kita dapati dari berita-berita di Palestina. Satu lagi Mas sekalian, ini para ibu mungkin bisa melihat. Ini saya mau membacakan ini dulu. Aduh, keliru. Bentar. Ya. Ini kalimat yang aduh, keliru. Sebentar. Jika aku tak kembali, jaga anak-anak kita, besarkan mereka dengan semangat perjuangan untuk mengabdi kepada umat. Gitu. Ini ucapan yang luar biasa dari seorang bapak itu kepada istrinya, gitu. Ini yang hebat lagi, para ibu bisa melihat sini ya. Jangan menungguku di depan pintu rumah, tapi biarlah aku yang menunggu kalian di pintu jannah. Ini pamitan seorang suami kepada istri yang hendak ditinggal, berjuang mempertahankan satu jengkal tanah yang mau direbut oleh Zionis Israel. Maka pesannya sangat mengharukan, jangan ditunggu aku di depan pintu rumah, tetapi kalian yang akan aku tunggu di depan pintu jannah. Ini luar biasa. Nah, ini bagaimana seorang wanita atau istri dipamiti seperti ini. Itu. Ini bapak kepada anaknya yang masih kecil-kecil, mereka juga harus ditinggalkan, ya. Sekecil ini harus berpisah dengan bapaknya, gitu. Mereka juga manusia, punya hati, gitu. Luar biasa. Agar kita mengingat itu, dengan mengingat ini nanti akan bersyukur. Nah, nanti akan bersyukur, gitu, bahwa kita ini hari merdeka, gitu. Merdeka itu perlu disyukuri loh. Bagaimana cara bersyukur, ini yang penting. Maka para ikhwas sekalian, saya sampaikan sekarang materinya itu. Ini yang saya ingin sampaikan menjadi tawasobil haq wa tawasobil sabr di antara kita gitu. Jadi merdeka dari 3 penjajahan. Ya, merdeka dari 3 penjajahan. Memang arti merdeka itu ya bebas. Bebas dari penjajahan. Saya ingin mengantarkan para bapak ibu sekalian, anak semuanya, ketika peristiwa yang terjadi pada masa kondisi tanah Arab sebelum diutusnya baginda Rasul. Ini kondisi saat itu. Sehingga datanglah Islam, datanglah Al-Quran, dan berubahlah bangsa Arab menjadi bangsa yang maju. Bangsa Arab menjadi bangsa yang memimpin dunia. Bahkan 2/3 dari dunia pernah dipimpin oleh Islam. Para bapak ibu, merdeka dari 3 penjajahan. 1, merdeka dari penjajahan disorientasi hidup. Saya matur ini karena apa? Karena saat itu tujuan hidup mereka tidak paham. Beribadah mereka keliru, jauh dari kebenaran. Bahkan Ka'bah yang kita kenal dengan Baitullah saat itu, bahkan Ka'bah ya yang dikenal dengan Baitullah menjadi tempat di situ orang
melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keliru. Di antaranya mereka menyembelih hewan-hewan yang kemudian diperuntukkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan jumlahnya banyak. Ada salah satu orang yang sangat prihatin melihat situasi dan kondisi saat itu. Mereka tahu, orang ini tahu kalau itu salah, tetapi tidak tahu benarnya yang mana. Jadi salah tapi tidak tahu benarnya. Namanya salah satunya adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr bin Naufal. Ini orang yang melihat peribadahan, disorientasi hidup, salah di dalam tujuan hidup. Saat itu yang terjadi adalah hewan kambing disembelih untuk sang berhala. Yang namanya Zaid bin Amr bin Naufal ini, beliau tahu itu salah karena berpikir dengan cerdasnya. Itu saat itu dia berpikir kambing itu tumbuh besar karena makan rumput. Kambing itu tumbuh besar karena makan rumput. Rumput itu adanya dari tanah. Tanah karena tersirami hujan. Dan hujan itu datangnya dari langit. Dan hujan itu adalah dari Sang Maha Pencipta alam. Dia tahu itu. Tetapi tidak tahu cara beribadah yang benar. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kehidupan yang benar. Kalau bahasa kita sekarang Islami itu, nggak tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Hingga Zaid bin Amr bin Naufal ini meninggalkan Makkah menuju Sam. Sam itu Palestina itu sekarang. Di antaranya 4 negara, tidak hanya Palestina. Palestina, Zordania, Libanon, dan Syria. Itu sekarang Sam. Zaid bin Amr bin Naufal ini meninggalkan Makkah menuju Sam. Untuk apa? Mencari milah Ibrahim. Mencari agama Ibrahim. Tetapi sampai di tanah Sam, tanah yang diberkahi, di sana tidak ada lagi ajaran Nabi Ibrahim. Kehidupan manusia sudah jauh dari agama saat itu. Kenapa ajaran Nabi Ibrahim sudah nggak ada? Karena regenerasinya yang hilang. Tidak ada estafet dakwah yang terus, yang berlanjut. Maka alhamdulillah ini masih ada anak-anak kecil yang mungkin ada di sini, ada kajian-kajian, ada TPQ dan sebagainya di masjid. Ini adalah generasi pelanjut, penerus yang perlu betul-betul kita pikirkan agar ke depan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dari mana itu bisa muncul? Dari anak-anak yang hari ini dididik dengan Islam, dengan Islami. Was sekalian, para bapak ibu, merdeka dari penjajahan tujuan hidup. Orientasi hidup saat itu udah kacau balau. Ibadah mereka ibadah yang batil. Kalau kita melihat kembali ke negeri ini, bagaimana para ulama-ulama sejak Pangeran Diponegoro itu, bahkan sampai ke Pak Jenderal Sudirman, semua mereka ini adalah orang-orang yang mempertahankan diri, mempertahankan negara, didasari oleh sifat perjuangan yang tinggi. Maka Allah beri keridhoannya sehingga negeri ini menjadi negeri yang merdeka. Karena para pahlawan-pahlawan yang kemudian memerdekakan negeri ini, mereka tahu tujuan hidup. Bahkan resolusi jihad yang pernah disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri organisasi besar di negeri ini, Nahdlatul Ulama saat itu, memberikan semangat injeksi kepada
rakyat negeri ini. Ini luar biasa. Itu semua karena didasari ada kebebasan di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama makanya saat itu hari ini pula mestinya kita terlepas dari penjajahan, dari tujuan hidup. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun tafsirnya liyuwahhidullah. Liya'budun itu tafsirnya adalah agar mengabdi, menyembah hanya kepada Allah. Liya'budun maknanya mentauhidkan Allah. Hanya Allah sebagai tujuan. Maka yang pertama setelah datangnya Islam, maka Jazirah Arab menjadi negeri yang makmur, negeri yang luar biasa walaupun tanahnya tandus. Di negeri Arab mau nyari air malah keluar minyak. Di negeri kita ini mau nyari minyak malah keluarnya lapindo. Malah jadi masalah kan gitu. Nah, inilah bedanya kondisi kita dengan kondisi di Arab. Walaupun gersang tapi sana berkah. Kenapa? Di situ ada Ka'bah. Disitulah munculnya kebenaran yang kemudian menyebar di seluruh penjuru dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, gitu, merdeka dari penjajahan ekonomi. Kenapa? Samatur ini dari awal dulu Islam. Saat itu orang kaya itu, saat itu konsentrasi harta hanya berkutak pada orang-orang kaya. Dan saat itu karena belum ada syariat, itu kaya tidak tahu harus membantu orang lain. Hari ini alhamdulillah kita memahami hidup dengan Islami, maka yang kaya ada kewajiban yang namanya zakat. Zakat hukumnya wajib. Gitu. Yang kedua infak. Infak hukumnya dua, yaitu wajib dan sunat. Mana infak yang hukumnya wajib? Infak yang hukumnya wajib adalah infaknya suami kepada istri. Infaknya bapak kepada anak, ini wajib. Yang wajib memberi infak adalah suami kepada istrinya, kepada bapak, kepada anaknya gitu. Yang ketiga adalah sedekah. Yang infak ini biasanya memang kata infak ini lebih akrab dengan kata nafaqah. Nafaqah, infak. Orang Jawa kata infak jadi angel, nafaqah angel jadi nafkah. Maka kata nafkah itu bahasa yang paling gampang untuk kita. Aslinya adalah nafaqah, infak. Merdeka dari penjajahan ekonomi. Ini pernah terjadi pada zaman Rasul sebelum diutus. Konsentrasi harta hanya orang-orang kaya. Maka kalau lagunya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketika tidak merdeka, bagaimana agar ekonomi ini merata? Semua punya hak yang sama untuk hidup di negeri ini, untuk bekerja, ya, untuk bermaisyah dan seterusnya. Ini yang juga perlu kita pahami. Sekarang mau nyari pekerjaan juga kesulitan. Bahkan kemarin saya dapat berita dari Pak Dokter Galih, dokter anak. Informasinya Rumah sakit Parakan PKU itu butuh 30 karyawan baru, yang daftar 1.300. Yang daftar 1.300, sementara butuhnya hanya 30 orang. Yang lolos seleksi administrasi itu ada 800 dari 1.300. Yang diterima hanya 30 orang.
Ini kita masih berat ini untuk pekerjaan. Ya mudah-mudahan nanti tersedia lapangan pekerjaan yang banyak negeri ini. Gitu. Di sekitar kita muncul seperti di Bengkal itu pabrik SJI, pabrik sepatu. Itu menampung ribuan tenaga kerja. Kebetulan saya ada jadwal rutin ke sana untuk khutbah Jumat itu. Sehingga paham bagaimana kondisi saat ini. Ya, luar biasa orang butuh pekerjaan. Sekalian, yang ketiga, merdeka dari penjajahan sosial. Kedoliman-kedoliman yang terjadi, orang disebut merdeka itu kalau kedoliman-kedoliman tidak mau rajalela. Jadi saat itu yang kuat menekan yang lemah. Kalau bahasa Jawanya asu gede menang kerai. Ini sekarang sudah sulit belajar bahasa ini. Ini dulu ketika masih di tingkat sekolah dasar masih diajari bu guru. Ojo cedak kebo gupak barang. Sekarang enggak ada mungkin itu. Jadi merdeka dari penjajahan sosial. Kenapa? Karena kedoliman yang luar biasa. Bahkan yang kadang-kadang yang menang ya, yang kuat. Setelah kemudian Islam datang, semua diatur. Bahkan Islam mengajarkan bahwa kita harus ingat akhirat. Jangan orientasinya dunia. Para Bapak Ibu, ini juga kenikmatan luar biasa malam hari ini bisa ngaji bersama. Kemarin malam Kamis saya juga ngaji tentang 17-an walaupun sebelumnya di wilayah Kendal sana. Dalam rangka untuk apa? Mengisi kemerdekaan dengan tadi sama ya. Dengan akhlak Islami, hidup yang Islami. Bagaimana Islam mengatur? Islam mengatur dengan sempurna. Bahkan hidup bersama sesama satu akidah, berbeda ideologi pun bisa hidup bersama. Sosial pun bisa aman. Tidak ada kemudian orang-orang yang terdolimi dan tidak ada pembelaan. Saat itu kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika gubernur Mesir agak sedikit tidak adil kepada orang yang non, saat itu adalah orang Yahudi, maka Umar bin Khattab dengan keadilannya menjadikan orang Yahudi itu pun akhirnya simpati dan masuk Islam. Inilah merdeka yang sebenarnya. Tidak kemudian kita ini menghadapi berbagai macam kedoliman-kedoliman. Para ikhwas sekalian, maka kami tadi matur. Nah, ini ada hadis yang perlu kita renungkan bersama dari Zaid bin Sabit, kaitannya dengan kemerdekaan kita di dalam bertujuan tidak ada lain selain kepada Allah. Maka Allah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan abadi yaitu akhirat. Yang dikatakan oleh Nabi bahwa al-jannatu, surga itu aqrabu min siraqi na'lihi wa naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat daripada serampat sandal dan neraka juga lebih dekat daripada serampat sandal. Di hadis yang lain. Maka orang-orang yang mengikat akan kehidupan akhirat, berorientasi akhirat, maka oleh Allah dan Rasulnya diberi informasi, baik yang berorientasi dunia maupun akhirat. Ini kita renungkan bersama. Hadis satu ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang menjadikan kita hidup ini berorientasi tidak hanya dunia. Dunia hanya sebentar, bahkan Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalika, sedikit sekali yang bisa melampaui dari batas 60 sampai 70. Ada yang mungkin lebih dari 60 sampai 70 tapi qalil, aqalluhum, sedikit. Tidak banyak yang
Umurnya panjang itu ada tapi tidak banyak. Maka para ikhwah, para bapak ibu, kita bacakan hadis ini untuk mengingatkan agar kita berorientasi akhirat yang kemudian akan memunculkan kehidupan yang islami. Karena orang yang berorientasi akhirat selalu mengukur kehidupannya bahwa nanti dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Baik amal yang salah ataupun amal yang soleh. Rasul kita bersabda, "Mangkanatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrohu." Rasul kita bersabda, siapa yang dunianya menjadi hammah, hasrat, tujuannya, siapa yang dunia menjadi obsesinya, gitu. Siapa yang menjadikan dunia menjadi tujuannya, kata Rasul, farakallahu alaihi amrohu. Farakallah, Allah akan mencerai-beraikan atasnya amrohu, perkaranya, urusannya. Orang-orang yang orientasinya dunia saja, tidak berpikir akhirat, maka perkara-perkara yang menimpa dirinya akan dicerai-beraikan, bukan diselesaikan. Banyak masalah yang akan menimpa, masalah pribadinya, masalah dengan keluarganya, masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya, tercerai-berai, gak ada selesainya. Bahkan masalah dengan tetangganya, masalah dengan temannya, dan seterusnya. Farakallahu alaihi amrohu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya gak pernah selesai. Urusannya tercabik-cabik. Urusannya semakin hari semakin, justru bukan semakin gampang diselesaikan, malah semakin sulit. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kata Rasul kita, Allah akan menjadikan rasa miskinnya, fukoroknya, fakirnya, miskinnya, baina ainaihi, di pelupuk matanya. Orang yang berorientasi hanya dunia, sebagaimana dulu orang-orang Arab sebelum merdeka, masih ada penjajahan disorientasi hidup, sebelum datangnya Islam, murak-marik acaranya, tujuan hidupnya keliru. Bahkan yang dicari adalah dunia dan dunia, sementara tidak pernah merasa tercukupi. Wa ja'ala faqrahu, rasa miskin yang tidak pernah ada hentinya. Faqra, ya, fakir yang tidak ada hentinya. Baina ainaihi, ada di pelupuk matanya. Kurang, kurang dan kurang. Sudah punya, melihat milik orang lain pengen punya. Sudah punya tas, melihat temannya pakai tas baru pengen punya. Sudah punya motor, melihat temannya motornya baru pengen punya. Udah punya mobil, melihat mobil temannya pengen punya. Dan seterusnya. Ada di pelupuk matanya rasa fakro, rasa miskin, rasa kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga kata Rasul, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dunia ya mendatanginya atau dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kutiba lahu, kecuali yang sudah tertulis untuknya. Jadi setiap anak Adam itu, setiap anak Adam lahir, sebelum lahirnya pada usia ke-4 bulan dalam kandungan itu sudah ditentukan rezekinya. Berapa dia akan dapatkan sampai matinya, berapa lama dia hidup di bumi, itu sudah ditetapkan pada usia 4 bulan dalam kandungan. Maka ngoyo seperti apa, bahkan lembur pun tidak akan pernah lebih dari yang sudah digariskan oleh Allah kepada
niatnya. Tidak akan pernah lebih. Kutibalahu, sesuai dengan yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lebih dari itu. Ewas sekalian, inilah yang harus kita yakini. Mbok ngoyo koyok ngopo, nggak akan pernah lebih. Bahkan mungkin direwangi ngelembur, nggak akan pernah lebih. Maka dalam urusan ma'isyah dunia, baginda Rasul menerangkan supaya kita ini seperti tawakalnya burung. Burung itu tawakalnya ketika pagi hari keluar dari susuhnya dalam kondisi lapar, dia nyari makan ma'isyah, pulang sudah kenyang sore hari. Tidak ada burung yang pulang ke rumahnya, ke susunya nyangking kresek, barang nggak ada. Kurang ini kurang itu nggak ada. Apalagi untuk masa depan, untuk anak-anaknya turun pitu, nggak ada. Inilah tawakal burung. Mas sekalian, yang kedua adalah tentang akhirat. Kalau tadi tentang dunia. Wa mangkanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu. Siapa yang akhirat menjadi niat tujuannya, maka Allah akan menghimpun seluruh urusannya. Amrohu, masalahnya akan terselesaikan, perkaranya akan dirampungkan, permasalahan yang dihadapinya mudah diselesaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini manakala niat tujuannya, nawaitunya adalah untuk kehidupan abadi akhirat itu. Maka yang termasuk membuat para ulama-ulama dulu atau para pahlawan-pahlawan dulu, mereka berani, tidak takut karena adanya niatan ini. Mereka berpikir tentang kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat yang tidak akan pernah ada mati lagi. Para bapak ibu, kalau kita melihat ayat surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini ayat yang menerangkan tentang Allah menciptakan mati dan hidup. Bahkan Allah ngendika kalimatnya bukan hidup dulu tapi mati dulu. Alladzi khalaqal mauta, bukan alladzi khalaqal hayata. Kata maut disebutkan lebih dulu. Alladzi khalaqal mauta. Kenapa al maut didahulukan? Tafsirnya Ibnu Abbas, ulama ahli tafsirnya sahabat, menerangkan karena yang hidup sekarang ini sudah ditentukan kepastian matinya, maka Allah mendahulukan alladzi khalaqal mauta. Yang hidup ini sudah pasti mati, hanya saja kapannya tidak ada yang tahu. Kapan, umur berapa, di mana tempatnya, dan bagaimana cara matinya. Maka yang paling baik dari banyak cara mati hanya dibagi dua. Cara mati hanya dua. Kalau tidak su'ul khotimah, ya husnul khotimah. Maka para pahlawan kita itu mencari husnul khotimah dengan cara-cara berjuang membela negeri, berjuang membela satu jengkal tanah yang akan dikuasai oleh musuh. Termasuk yang hari ini masih terus mempertahankan negeri Al-Aqsa, Baitul Maqdis, adalah para aktivis rakyat di Palestina. Inilah yang saya sampaikan tadi, wa mangkanatil akhiratu niyatahu. Siapa yang akhirat menjadi niatnya, tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan menghimpun seluruh perkaranya. Allah akan menghimpun berbagai macam persoalan yang ia hadapi. Wa ja'ala ghinahu, ghinah ini bukan aina, ghaniyun, Allah menjadikan ghinah, kaya itu fi qalbihi. Allah menjadikan kaya itu ada di dalam hatinya. Maka Rasul dalam hadis yang lain bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakina ghina nafas. Yang namanya kaya itu bukan kaya karena banyaknya harta, tetapi kaya itu
adalah kaya di dalam hati. Allah yang memberi rasa kaya di dalam hati. Ada yang sudah punya kendaraan banyak, tidak hanya satu, rumahnya pun tidak hanya satu, tapi masih merasa kurang. Bukan itu. Rasul mengatakan, makanya kaya itu bukan kaya yang harta itu, bukan kaya harta, bukan itu. Tapi kaya adalah kaya di dalam hati. Ada yang mungkin hanya cuma punya kendaraan satu tapi bersyukur. Ada yang punya rumah satu bersyukur. Tapi ada yang punya rumah lebih dari satu kufur kepada Allah. Ini kehidupan yang tidak islami. Adanya hanya kurang, kurang dan kurang. Maka kaya itu ada di dalam hati. Kadang untuk mencapai kebahagiaan, sekalian, Bapak Ibu, tidak butuh dengan makanan-makanan yang mahal. Kalau Allah menghendaki. Ada orang yang sekali makan, 2 orang makan, habisnya 500.000. Satu orang berarti 250. Ini belum tentu merasakan nikmat. Tapi ada yang hanya dengan kuban ramban saja sudah nikmat. Karena Allah yang memberi kenikmatan, bukan barang, bukan apa yang ada di sekitar kita, tapi yang datang dari Allah. Ini yang sekarang hilang pada diri manusia. Maka tadi di tema adalah hati. Sejatinya itu dari hati gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ini saya sampaikan, wa atat hudunya wahya rohimah. Dan dunia akan mendatanginya dengan hina, dengan ngerampek-ngerampek. Kita pun dapat berita, siapa-siapa yang teguh karena pegang akhirat, mau disogok, mau diberi suap, enggak kodal, enggak mau. Bahkan tidak hanya jutaan, miliaran. Kenapa? Orientasinya akhirat. Maka datang dunia, datang 1 miliar, merasa 1 miliar itu hina, enggak payu. 1 miliar enggak diambil oleh orang yang punya orientasi akhirat. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang yang setelah mendapatkan dunia, dulu ketika masih berjuang, mereka tampak sekali seperti pejuang yang tangguh. Setelah diuji dengan harta dunia, hilang semangat perjuangannya, hilang pikiran-pikiran orientasi akhiratnya. Ini yang mesti harus kita singkirkan agar kita tidak hanya mencari kehidupan dunia, tapi bagaimana kehidupan akhirat. Karena akhirat ini lebih abadi, kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Itu. Jadi akhirat itu lebih abqa. Apa itu? Abadi. Demikianlah, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama hadir ini mengingat kembali perjuangan para generasi soleh dulu, dan kita hari ini punya tugas mengisi kemerdekaan. Yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, baik tingkat RT, RW dan seterusnya, yang tanda tangannya untuk menyelamatkan akhiratnya, yang tanda tangannya bukan untuk semakin menyengsarakan nanti di akhiratnya. Inilah Islami. Makanya Allah mengendika, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Sayangnya hari ini tidak sebagaimana apa yang Rasul atau Allah sebutkan. Ayyukum ahsanu amala maknanya berkompetisi dalam kebaikan. Api-apian amal mestinya begitu. Tapi hari ini umat pada api-apian omah, api-apian kendaraan, api-apian jabatan, api-apian kekuasaan dan seterusnya. Hilang semangat untuk ayyukum ahsanu amala, api-apian amal soleh. Dan amal soleh itulah yang digunakan sebagai bekal sangu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu, sudah 1 jaman yang sudah kita kaji, kita sampaikan. Tidak patut, tidak bijak kalau lebih, nanti kemalaman, nanti malah ngantuk. Mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita khususnya dibimbing oleh Allah menapaki jalan yang benar, bisa mengisi negeri ini dengan kebaikan dan kebaikan, dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi apapun kita, bagaimana ngisi kemerdekaan dengan akhlak yang mulia.
Bersama-sama mari kita niatkan, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala adwika wa adwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladina yasudduna sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqtamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la taruddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuni hubbaka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para bapak, para ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Dan apabila ada kekurangan, ada hal yang kurang tepat, mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, karena memang kita tidak pas dalam menyampaikan, ya kami mohon saestu, karena ini juga masih kondisinya bingung lerek menyampaikan apa karena kondisi antara mengisi kondisi dengan apa yang mesti harus kita kerjakan saat ini. Mekaten aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.